Baiklah Sobat MI, kita akan segera beranjak ke segmen selanjutnya. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul pada bidang akuntansi dan manajemen serta kewirausahaan, bagaimana strategi Dr. Muhammad Mukti Ali STMM, Rektor Universitas Indonesia Membangun, untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi Pak Mukti akan menceritakan dan langsung dipandu oleh Ibu Nova. Setelah yang satu ini, tetap di Marvelous Goes to Campus. Universitas Inaba terus berkomitmen untuk selalu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Universitas Inaba menjadi universitas yang dapat menghasilkan tenaga profesional di bidangnya dan wirausahawan, sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan kerja. Universitas Inaba akan terus berusaha dan berpegang teguh untuk mewujudkan tujuannya dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berkarakter, menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan, meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi, dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Universitas Inaba memiliki 7 program studi unggulan yang didukung oleh kurikulum terupdate berbasis industri. Dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa, Universitas Inaba ikut berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan di bidang non-akademik dengan 9 unit kegiatan mahasiswa: basket, karate, ranger, SIFC, Inaba Choir, tema, tripod, LDK Darul Ulum, Velocity Inaba. Jadilah bagian dari keluarga besar Universitas Inaba. Ya, masih bersama saya Lola Almira dalam Marvelous Goes to Campus. Sobat MI, sekali lagi dipersilakan untuk langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau fitur Q&A yang telah disediakan. Baiklah, dalam segmen kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Muhammad Mukti Ali STMM, Rektor Universitas Indonesia Membangun, yang akan dipandu langsung oleh Deputy CEO of Marvelous Inc., Ibu Yosanova Safikti. Bu Nova dan Pak Mukti, time is yours. Baik, terima kasih banyak. Salam kenal Pak Mukti, selamat pagi. Salam kenal Bu Nova, selamat pagi menjelang siang. Salam kenal buat semua sahabat MI ya, dimanapun. Baik, ini
lebih dari 300 ya Pak ya partisipan yang hadir ini ramai sekali. Pak Mus, Pak Mukti ini salah satu yang paling ramai loh di Makples Goes to Campus ini Ya. pasti karena kampus yang ikutan nih keren-keren. Pak Mukti, ini sebelum kita masuk ke paparan ini saya tertarik nih Pak dengan logo yang ada di belakang Bapak dan ketika saya cek Instagramnya Inaba ini ya, ini kece banget loh teman-teman sekalian ya kalau cek Instagramnya Inaba ya. Kayaknya bisa buat mahasiswa-mahasiswi di luar Inaba juga nih. Banyak tips, terus banyak kekinian banget deh, warnanya juga catchy ya Pak ya. Kuning birunya ini konsisten banget di tiap postingannya. Boleh diceritain dikit nggak Pak filosofinya nih Pak dari logonya Universitas Inaba, Pak Mukti? Penasaran soalnya. Ya, terima kasih Bu Nova, Pak Mus, sahabat saya ya, sama-sama kami di LIDIKTI 4 soalnya. Kemudian teman-teman semua MI, sahabat MI yang hadir di dalam kegiatan ini ya, menarik sekali. Kami ceritakan sedikit bahwa Inaba ini merupakan transformasi. Sebetulnya reformasi bisa juga dibilang karena dampak pandemi COVID ya, kami harus berubah. Makanya kita punya filosofi change or die sebetulnya, mau berubah atau mau mati sebetulnya. Kami ini gabungan teman-teman semuanya, yaitu dari STI Inaba dulunya dengan STEMIC Jakarta. Nah, menarik ini, karena ada programnya pemerintah juga bahwa diperbolehkan untuk melakukan merger maupun akuisisi. Nah, kami melihat peluang itu. Setelah kami berpikir dengan adanya pandemi COVID dan lain-lain, kelihatannya kita perlu bertransformasi. Nah, menjadilah Universitas Inaba di tahun 2021. Kalau STI Inabanya sendiri tahun 86, kalau STEMIC-nya tahun 87. Jadi kami bergabung menjadi universitas. Jadi kampus kami ada yang di Jakarta dan juga ada yang di Bandung sekarang. Jadi begitu, Bapak. Logonya, nah ini menarik memang ya. Logonya adalah kekinian, milenial, yang menggambarkan bahwa orang belajar itu di mana saja. Jadi yang kuning itu manusia, yang depannya itu komputer. Oh gitu. Dengan teknologi. Oh iya ya. Oh iya betul Pak ya, kayak komputer, orang lagi depan komputer ya Pak ya. Oke. Selain itu juga bisa dimaknakan itu adalah bunga sebenarnya. Kita siap untuk mekar, untuk berbunga, untuk menuju hal yang kebaikan. Nah, filosofi-filosofi itu yang kami ambil sebetulnya dengan adanya digitalisasi ya, Industri 4.0 dengan Society 5.0, maka kita mengambil tagline tersebut, mengambil ide itu bahwa orang itu belajar di mana saja. Kebetulan Mas Menteri juga mengadopsi ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Belajar itu nggak harus di kelas, dimanapun, selama ada akses jaringan. Dan itu kami ambil di dalam logo itu. Makanya kami menamakan dengan logo itu Universitas Inaba, itu Indonesia Membangun. Yang kami juga punya budaya kerja, namanya Inaba Maju. Gitu. Baik. Gitu. Baik. Bu Nova, teman-teman sahabat MI semuanya. Ini berarti transformasinya hitungannya cepat banget loh, Pak Mukti. 2021 itu muncul gitu ya, dan pasti keputusan di internal ini pasti debatnya luar biasa pasti ya ketika transformasi ini terjadi. Tapi keluarnya itu hasilnya luar biasa sekali ya. Bahkan saya tidak tahu itu ternyata ketika dilihat lagi memang itu manusia yang sedang belajar gitu ya, depan komputer, dan ada filosofi bunga juga, dan inisial Universitas Inaba ya, jadi banyak sekali maknanya. Oke, baik. Jadi penasaran saja Pak. Alhamdulillah sejak kami bertransformasi, kami dipercaya penerimaan mahasiswa baru kami di tahun 2022 untuk semester ganjil yang sekarang adalah di angka 1.300. Artinya kami sudah mulai dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Ya, baik Pak. Oke, ini sorry ya Pak ya, pembukaannya karena penasaran. Bagus. Kita langsung ya Pak, mungkin teman-teman sekalian untuk mendengarkan paparan dari Pak Mukti. Silakan. Ya, izin Bu Nova, Pak Komara, saya izin memaparkan teman-teman semuanya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Ya. Sudah Pak. Ya, jadi teman-teman semuanya, di dalam topik yang saya ambil adalah bagaimana memoderasi kampus pasca COVID-19, yaitu
suatu strategi untuk menjaga keberlangsungan. Jadi sustainability dari kampus itu dan perguruan tinggi harus dijaga. Kita tahu semuanya bahwa pandemi COVID ini tidak ada yang menyangka sebetulnya, kan begitu ya. Datangnya dengan tiba-tiba, kita nggak tahu, sehingga banyak sekali organisasi atau perusahaan atau institusi apapun yang banyak gulung tikar atau tutup, bahkan tidak berdaya ya melawan pandemi COVID. Salah satunya juga pada perguruan tinggi. Bukan cuma hanya perguruan tinggi, banyak sekolah-sekolah pun juga akhirnya harus tutup karena adanya pandemi COVID yang tidak pernah disangka sedikit pun, sahabat semuanya. Kalau kita lihat, COVID-19 itu adalah virus pintar yang di abad 21. Ya, sangat pintar sekali ya virus ini. Bahkan di dalam CNBC Indonesia, saya bisa kutip bahwa di dalam jurnal kesehatan menjelaskan bahwa COVID-19 sebagai virus yang cerdas. Buktinya apa? Dia bisa bermutasi dengan cepat. Kalau kita tahu bahwa pertama ada alfa, beta, ya, gamma, ada omikron dan lain-lain. Sehingga karakter virus ini, kalau kita terjemahkan di dalam ilmu manajemen, itu yang dibilang dengan adaptif. Virus ini sangat adaptif. Ada vaksin pertama, dia berubah. Terus dia agile, sangat fleksibel, dia lincah ini virus. Dari negara China kemana-mana dia lincah, masuk kemana-mana. Ya kan? Kemudian apa? Mereka virus ini juga melakukan kolaboratif. Gabungan antara dengan virus ngumpul menjadi virus yang baru lagi. Nah ini luar biasa, sahabat semuanya. Jadi kalau kita mau jujur ya, kita bisa melihat ini menjadi suatu hal yang bisa kita ambil di dalam konteks organisasi apapun, juga termasuk dalam pendidikan tinggi atau universitas. Jadi bagaimana caranya virus ini bisa beradaptasi, agile dan kolaboratif. Nah, yang diharapkan dengan karakter virus ini, organisasi yang terdampak pun termasuk manusia secara individu maupun organisasi juga harusnya adaptif. Harus agile juga harus kolaboratif. Yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana Inaba itu adaptif dengan kondisi tersebut. 2021 kami sudah melakukan merger. 2019 kami melakukan proses itu. Kenapa? Pandemi COVID kita menganggap ini berbahaya. Nah, kita mencoba menjadi adaptif dengan kondisi, kita agile melakukan perubahan, kita kolaboratif dalam bentuk merger. Adaptifnya sudah pasti adalah di dalam tatap kuliah, perkuliahan ya. Kita menggunakan sistem yang tadi disampaikan oleh Pak Komara, bagaimana kita membangun, kami sampai sekarang menggunakan hybrid system. Kebetulan kami menerima hibah PKKM afirmasi dari Dikti ya, kita salah satu pemenangnya, kita mendapatkan 3 smart TV dan beberapa komputer untuk menunjang pembelajaran hybrid system kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Itu tadi yang saya sampaikan, change or die sebetulnya. Kampus ini mau berubah atau punah sekalian. Sama. Tadi yang disampaikan Bu Nova, nggak boleh menyerah nih. Kami juga melakukan itu. Bahkan semua kampus juga pasti akan melakukan. Bagaimana kami harus berubah, harus adaptif, harus agile dengan cara berkolaborasi. Nah, mau tidak mau, sahabat MI semua, teman-teman semuanya, di dalam pembelajaran pun berubah dengan cepat. Bagaimana caranya kita beradaptasi? Kenapa? Karena tidak boleh orang masuk di kampus, tidak orang masuk boleh sekolah. Akhirnya apa? Sistem e-learning yang kita bangun. Cepat, harus bergerak cepat, berkolaborasi. Baik individu, organisasi kecil maupun masyarakat, sampai negara pun harus berkolaborasi keseluruhan. Begitu juga kampus di dalam sebagai lembaga pendidikan tinggi. Harus ditantang berubah untuk melakukan moderasi. Karena apa? Dibutuhkan produktivitas. Kalau kita berpangku tangan dalam kondisi pandemi COVID, kita nyerah, kita tidak akan produktif. Semua dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, organisasi kampus harus dituntut lebih produktif. Salah satu caranya adalah dengan teknologi, mau tidak mau. Nah, kebetulan kami juga di tahun 2019, kami membangun sistem informasi akademik kami dengan e-learning system. Dari pendaftaran sampai bayar sampai kuliah semuanya dengan bayar online. Sehingga kami betul-betul mempersiapkan untuk menghadapi segala sesuatu resiko yang terjadi. Kemudian beradaptasi. Ya, kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi kunci peranan penting, sahabat MI semuanya. Tidak menutup kemungkinan setelah
corona ini ada hal yang lain yang membuat kita harus cepat beradaptasi. Paling mudah adalah kalau kita lihat ya, hewan bunglon. Dia cepat beradaptasi, ketemu dinding putih jadi putih, ketemu daun hijau jadi hijau. Hal itu yang harus diperlukan oleh semua perguruan tinggi. Supaya apa? Supaya tidak punah, supaya sustain. Kemudian kolaboratif. Ya, kita harus membangun kerjasama. Tadi sampaikan oleh Pak Komala tadi ya, bahwa ya kita kerjasama dengan apa? Dengan dunia iduka, dengan dunia usaha, dunia industri. Perlu. Kenapa? Karena kita tanpa adanya kolaboratif, kita akan kesulitan. Kita juga harus berkolaborasi sesama perguruan tinggi. Kita juga kolaborasi dengan pemerintahan. Akhirnya seluruh aspek harus kita membangun kerjasama untuk supaya apa? Supaya kita tetap bisa sustain atau bertahan, tidak punah. Kemudian dibutuhkan kelincahan. Kalau adaptasi dengan lingkungan, ini butuhkan lincah. Lincah dalam artian apa? Agility-nya dalam artian melihat perkembangan. Kalau kita hanya diam, hanya bisa beradaptasi, tapi kita tidak agile, nah kita akan menjadi permasalahan yang besar juga. Terus, diperlukanlah cara baru untuk kuliah. Nah ini menarik. Dengan adanya program Mas Menteri ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, maka hal itu menjadi suatu keharusan ya yang kita akan lakukan. Secara langsung ya bisa terwujud melalui moderasi perkuliahan di mana berbagai manfaat dapat dirasakan oleh mahasiswa. Bagaimana semua kegiatan praktek dikonversi menjadi SKS. Bahkan kami sudah mengeluarkan surat edaran dan surat keputusan. Kegiatan mahasiswa yang dalam bentuk perlombaan pun mereka yang juara kita konversi menjadi SKS. Kenapa? Ini memang mereka belajar. Bahwa orang belajar bukan hanya dengan textbook, dengan teori, dan lain-lain. Tapi yang dibutuhkan tadi itu, karakter-karakter soft skill-nya. Itu yang kita harus hargai juga. Kemudian apa? Eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Ada kegiatan MBKM yang mereka harus pergi. Dalam 20 SKS maupun 40 SKS. Nah ini menarik sekali. Bentuknya adalah pertukaran mahasiswa. Supaya apa? Supaya berkolaborasi. Supaya apa? Supaya mereka punya relasi nantinya. Supaya mereka punya networking jaringan. Karena mau tidak mau, selain kuliah kita butuh jaringan. Kalau tanpa jaringan, kita tidak akan bisa apapun sebetulnya. Sahabat MI semuanya. Kemudian apa? Salah satunya bentuknya belajar dan mempelajari jaringan di luar program studi atau kampus asal. Nah ini program MBKM. Jadi dari kami bekerja sama dengan beberapa kampus, sekarang ini kami mengirimkan 35 mahasiswa kami, ada yang di ujung Pandang, ada yang di Bali, dan beberapa kampus yang di luar daerah Jabodetabek. Nah ini menarik, supaya mereka apa? Mereka supaya memahami bahwa ada budaya, ada culture di tempat lain, yang akan menambah pengalaman mereka sebetulnya pada saat nanti dunia kerja. Kenapa? Dunia kerja tidak homogen. Dunia kerja adalah heterogen, dari berbagai daerah itu muncul. Nah kita ingin semuanya itu ada, mereka dapatkan selama di dalam perkuliahan. Sehingga pada saat mereka bekerja dimanapun, berada di daerah manapun, mereka sudah siap dengan kondisi apapun. Mereka tidak canggung. Mohon maaf, kalau misalkan kami di Bandung, mereka hanya berteman dengan orang Sunda semua. Kami pinginnya mereka ini Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sangat luas. Makanya program pertukaran itu kami ambil juga. Kami mengirimkan 35 mahasiswa yang sekarang untuk semester sekarang. Kemudian apa? Kita juga bisa menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Kami bekerja sama dengan beberapa industri, dunia usaha, dunia kerja, beberapa BUMN juga yang disampaikan oleh Pak Komala tadi juga dilakukan. Kami juga sekarang sedang rekrutmen doktor praktisi, jadi orang-orang praktisi yang bergelar doktor yang masuk ke kampus kami untuk menjadi dosen kami. Dan banyak sekali yang peminatnya. Beberapa dari Wings Group, perusahaan besar, dari Telkomsel, mereka juga mau mengajar. Gunanya untuk apa? Supaya membagi pengalaman praktis. Secara teoritis, mahasiswa-mahasiswa itu mendapatkan teori oleh para dosen akademisinya. Secara praktisi, mereka akan mendapatkan juga dosen-dosen dari luar yang bergelar doktor, yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kombinasi inilah yang diperlukan sebetulnya, sahabat MI, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bentuknya apa? Nah, menarik. Di dalam relasi, di dalam MBKM, kami juga melakukan, yaitu adanya inkubator bisnis. Bagaimana mereka berwirausaha. Untuk apa? Untuk melatih mereka, seperti Pak Komara sampaikan tadi, bahwa selain ada talent mereka untuk bekerja sebagai leader suatu organisasi, mereka juga pasti punya talent sebagai wirausaha.
Dan kami menyediakan itu. Kami punya inkubator bisnis, kami membina beberapa UMKM untuk kita linkkan dengan mahasiswa kita supaya mereka langsung terjun di dalam dunia bisnis. Di dalam kurikulum kami mengembedkan, dalam materi kurikulum kami ada kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2. Nah, ini menarik, sahabat MI semuanya. Sehingga apa? Sehingga kami berharap pada saat mereka selesai kuliah, mereka sudah siap untuk menjadi wirausaha, atau menjadi entrepreneur, atau menjadi leader di dalam suatu organisasi di mana mereka akan masuk di dalam dunia kerja. Sudah pasti kita banyak membekalin. Kami sudah membuat sekarang ada unit kegiatan untuk bahasa, di mana di dalamnya sekarang sudah bahasa Inggris sudah berjalan. Kami akan kasih masuk juga komunitas bahasa Jepang, kami akan kasih masuk juga komunitas Korea, komunitas Prancis. Kita akan buatkan itu semua untuk anak-anak. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka. Selain itu, juga seperti yang Pak Komar sampaikan tadi, kami juga mempunyai persyaratan yaitu SKPI. Bentuknya sertifikat kompetensi yang related dengan bidang masing-masing. Dan kami sudah bekerja sama dengan American Academy, AAPM. Untuk apa? Untuk mengenerate suatu sertifikat kompetensi yang berasal dari luar negeri, yang diakui internasional kurang lebih di 180 negara. Hal ini menarik, sahabat MI semuanya. Bagaimana caranya supaya kampus itu tidak punah? Ternyata kuncinya adalah ya kita menyontoh virus yang ada, yaitu virus pandemi COVID-19. Harus adaptif, harus agile, harus kolaboratif. Sampai sekarang virus itu tidak bisa musnah. Begitu ada vaksin ini, dia ada adaptif, berubah lagi bentuknya menjadi virus yang lain. Ada Omikron 1, Omikron 2, dan seterusnya. Kita tidak bisa berpangku tangan. Kita pun juga harus menghadapi dengan sifat adaptif dan agility. Kesimpulannya bahwa COVID-19 bisa memberikan pengalaman yang buruk dan baik, tergantung dari kita bagaimana mengambilnya. Yang bisa kita petik adalah bagaimana kita menuju yang lebih baik. Dengan sifat karakter dari COVID yang mudah berubah, kita juga harus adaptif dan agile terhadap perubahan lingkungan. Akhir kata, pilihannya ada change or die. Kalau kita ingin sustain, berkelanjutan, kita harus berubah. Begitu juga dengan adik-adik, sahabat MI semua, jika ingin berubah, kalau dalam agama kami Islam hijrah, harus berubah, change. Kalau tidak, die. Saya pikir begitu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Lola. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mukti atas sharingnya. Ini konkret banget ya, belajar dari mana saja, dari siapa saja, di mana saja, bahkan belajar dari virus corona juga bisa ada hikmah yang diambil ya Pak Mukti ya. Ini mantap banget, ini bisa jadi. Betul. Oke, baik. Dan tadi satu lagi yang menarik bahwa ketika kita change, ketika kita dihadapkan dengan satu masalah gitu ya, transformasi adalah pilihannya begitu ya, Pak Mukti ya. Bukan hanya transformasi dari sisi cara belajar, metode belajar yang lebih hybrid, tapi juga transformasi dari sisi organisasi ya. Bahkan Kampus Merdeka ini adalah salah satu impact juga ya, yang positif dari adanya keterbatasan di COVID-19 ini ya, berarti ya Pak Mukti ya. Betul sekali, betul. Baik. Wah, ini menarik sekali. Semoga rekan-rekan ya, teman-teman yang hadir di sini nih, kurang lebih ada 350 orang terinspirasi nih dari dua bapak kita yang luar biasa nih ya, Pak Mukti dan Pak Komara ya. Ternyata panggilan Pak Komara. Oke, baik. Kalau begitu, saya kembalikan lagi kepada Lola. Silakan. Terima kasih Ibu Nova, Pak Mukti. Sesaat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama ketiga narasumber. Namun tentunya setelah yang satu ini tetap di Marketplace Goes to Campus. Baik, Sobat MI, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya mengundang Bu Nova, Pak Mukti, dan Pak Komara untuk bergabung menjawab pertanyaan yang telah masuk di kolom feature question and answer. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan menjawab satu pertanyaan yang telah masuk, nanti dijawab boleh secara bergantian oleh mungkin dari Pak Komara terlebih dahulu, kemudian Pak Mukti, dan Ibu Nova. Jadi ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Wahyu Alfarobi terkait sebagai
generasi akhir dari milenial dan juga generasi Z di bagian awal, menurut Pak Wahyu, generasi ini lebih mudah untuk belajar dengan meniru dari contoh yang sudah ada. Misalnya ketika diberikan tugas, meskipun konteksnya atau kasusnya berbeda, lebih mudah untuk melihat contohnya terlebih dahulu, kemudian mengaplikasikannya sendiri. Nah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu sebagai pengajar dalam menyikapi sikap ini? Apakah kemudian menjadi perlu bagi para pengajar untuk mengganti metode mengajar menjadi lebih to the point dengan memberikan lebih banyak contoh penggunaan atau pengaplikasian teori tersebut? Silakan dari Pak Mukti, silakan Pak. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya pertanyaannya ya. Di kami sendiri dengan guidance dari kementerian sebetulnya ya, bahwa kami sudah merubah kurikulum kami dengan SCL namanya, Student Centered Learning, diperpusatkan kepada murid, kepada mahasiswa. Bagaimana caranya supaya bisa berpusat, yaitu partisipatif dan kolaboratif. Tadi sudah saya sampaikan, dibutuhkan kolaboratif. Sehingga semua apa yang dipaparkan oleh dosen-dosen itu harusnya bersifat student-centered learning, tidak satu arah sekarang. Sehingga apa, banyak contoh-contoh, makanya diperlukan yang saya sampaikan bahwa diperlukan juga orang praktisi untuk masuk ke dalam, untuk memberikan contoh yang aplikatif yang dipergunakan. Jadi kami yang dosen-dosen akademis murni memberikan bekal landasan secara teoritis, tapi dibutuhkan partisipatif dan kolaboratif dari mahasiswa. Sehingga contoh yang diberikan yang memang up to date, yang ada di dunia eduka memang, di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Nah ini yang perlu, sahabat. Nah, kami di Inaba melakukan itu. Supaya apa? Supaya mahasiswa kita itu sudah mendapat atmosfer, mengetahui yang tadi sampaikan Pak Komara, materi ini untuk apa sih sebetulnya, pelajaran mengukur studi ini untuk apa? Langsung kita berikan implementasinya. Dari siapa? Dari orang yang expertnya, dari praktisi yang masuk ke dalam kampus kami. Nah, kami sudah bekerjasama dengan banyak dokter-dokter lulusan dari ada dalam negeri dan luar negeri juga yang mengajar di kami untuk memberikan pandangan, memberikan implementasi bahwa ilmu ini berguna begini loh sebetulnya kalau di dunia kerja, sehingga nanti lulusan Inaba tidak canggung lagi. Begitu dia masuk dunia kerja, dia udah tahu bahwa untuk menyelesaikan ini dipergunakan ilmu yang kemarin dipelajari seperti ini, sehingga contoh-contohnya betul. Nah, kebanyakan kalau dulu karena juga belum ke student center learning dan belum partisipatif dan kolaboratif, sehingga satu arah. Dosen-dosen akademisi hanya mengajarkan secara teoritis, padahal di dunia luar itu berkembang. Nah, kami tidak mau itu, kami sudah merubah kurikulum kami, kemarin kami rubah dan sekarang kita terapkan bentuknya adalah student center learning dan partisipatif dan kolaboratif. Sehingga mahasiswa diharapkan membawa case study dari luar, dibahas di dalam kampus, ditaruh dosen praktisi untuk menjembatani semua itu. Saya pikir begitu Pak Wahyu, terima kasih pertanyaannya. Menarik sekali ya, menarik sekali. Dan Pak Mukti atas jawabannya, semoga menjadi insight bagi Pak Wahyu dan semua hadirin peserta Marquess Goes to Campus hari ini. Nah, mengingat antusiasme yang banyak ini dari peserta, kita bacakan satu lagi mungkin ya pertanyaan masih untuk ketiga pembicara dari di kolom Q&A-nya ini anonimus, tapi sepertinya yang punya pertanyaan tadi muncul di kolom chat. Baiklah, di era G20, masyarakat produktif diharuskan untuk memiliki berbagai macam kemampuan dan kompetensi dalam segala bidang yang kemungkinan mereka akan temui nantinya agar tidak kalah bersaing dengan masyarakat lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengimplementasikan mahasiswa yang lingkungan universitasnya belum memfasilitasi kegiatan yang dapat meningkatkan skill yang menjadikan mereka mampu berwirausaha di luar passion atau studi gelar yang dimiliki. Silakan, mungkin boleh dibagi insight-nya lagi dari Bu Nova, Pak Komara, dan Pak Mukti. Mungkin kali ini dari Pak Mukti terlebih dahulu, ya. Nanti ke Ibu Nova dan terakhir ke Pak. Terima kasih Bu Lola. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Apa sih harus dilakukan jika di kampus atau universitas atau organisasinya belum ada itu kegiatan itu? Padahal mahasiswa butuh menjadi suatu entrepreneur, apalagi bukan passion. Tadi yang disampaikan oleh Bu Nova sebetulnya. Jadi SCA Student Center Learning itu sebetulnya diharapkan mahasiswa itu menjadi lebih inovasi, lebih kreatif. Karena modalnya partisipatif dan kolaboratif. Artinya apa? Literasi. Di dalam data bisa,
literasinya orang Indonesia itu paling rendah sebetulnya, malas baca, termasuk generasi milenial juga. Maunya tadi disampaikan oleh Bu Nova, apa sih isi intisarinya, sampaiin deh. Nah, padahal tidak begitu, sahabat MI semuanya. Kita harus sering membaca. Belajar tidak hanya formal di dalam kelas. Banyak sekali sekarang belajar online, belajar dari YouTube, teknologi yang merubah itu semua sekarang. Kalau dulu zaman saya, zaman Pak Komara ya, kami kesulitan untuk memperbanyak literasi. Kami harus datang kalau mau ke kampus yang besar, harus jauh, mencari buku jauh. Tapi kok sekarang di depan komputer kita bisa ketik pakai Google, langsung muncul apa yang kita mau sebetulnya. Nah, ini menarik. Artinya apa? Artinya dituntut memang dari sang mahasiswa untuk mulai kreativitas dan inovasi. Kemudian dituntut apa? Kemauan untuk membaca, literasi yang paling banyak. Saya pernah ditanya, bagaimana bisa menjadi orang yang bagus dan benar dan sukses? Kuncinya membaca. Terus yang kedua apa? Ya membaca juga. Ketiga, membaca lagi. Semakin banyak membaca, semakin banyak knowledge kita, semakin banyak pengetahuan kita, semakin mudah kita untuk mempelajari sesuatu. Jadi, nggak usah khawatir sahabat semuanya, jika kampusnya belum menyediakan kegiatan atau fasilitas yang bisa mengakomodir kewirausahaan, sahabat-sahabat semuanya bisa melakukan dengan komunitas. Banyak komunitas-komunitas kewirausahaan yang untuk anak-anak muda. Bisa belajar di startup-startup yang dari YouTube. Bisa lihat juga dari media sosial lainnya. Kuncinya yang pertama, harus berani mencoba. Harus change. Kalau enggak, kita akan ditinggal. Nah, buat sahabat MI yang kampusnya belum, dipersilakan untuk ikut dalam komunitas-komunitas. Banyak sekali komunitas sekarang yang bisa mengakomodir kegiatan kita. Wirausaha bukan talent dan passion, sahabat semuanya. Wirausaha itu bisa dipelajarin. Percaya sama saya. Tidak ada namanya itu passion dan talent di dalam wirausaha. Semua bisa dipelajarin. Saya tidak bisa memasak, tapi karena saya belajar manajemen, saya bisa memanage orang-orang pintar masak untuk membuka restoran. Nggak pintar masak ya. Saya nggak pintar sesuatu, saya nggak bisa bikin pemasarannya Pak. Saya punya produk, saya bisa memanage orang-orang marketing untuk memasarkan produk saya. Itulah konsep entrepreneur. Jadi jangan pernah melihat di satu sisi. Kalau saya mau jualan masakan, saya harus pintar masak, tidak harus. Sahabat MI semuanya kok melihat food court, yang punya food court itu nggak ngerti apapun masalah makanan. Yang dia tahu hanya memanage orang-orang yang mengerti masalah makanan, dia manage. Itulah gunanya kita belajar ilmu manajemen. Saya pikir begitu insight dari saya. Bu Lola, saya kembalikan. Terima kasih Pak Mukti. Baik, terima kasih banyak Bu Nova, Pak Komara, dan Pak Mukti atas insight dan sharingnya. Bapak Ibu, terima kasih juga atas semua pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Namun karena durasi dan keterbatasan waktu, kami harus mengakhiri MGTC episode ke-69 ini. Sampai jumpa di Marketplace Goes to Campus episode mendatang. Stay clean, stay healthy, dan stay safe. Indonesia. Sampai jumpa.